Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalau pergi melayat, Ibu, pertama, tidak dianjurkan berpakaian warna hitam-hitam. Nih, maka nih. Iya Pak Guru Ki. Bu, karena yang paling banyak ibu-ibu itu. Tidak boleh itu berpakaian hitam-hitam orang kalau pergi melayat. Apalagi harus diganti pakaiannya pakaian hitam. Tidak ada tuntunan bahwa orang pergi melayat harus berpakaian yang warna hitam. Harus baju hitam, harus kudu hitam, harus pakai hitam, harus semua hitam. Makanya Nabi tak mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, kau tahu jemaah dimuliakan oleh Allah. Dia pergi melayat berpakaian warna hitam, merubah bajunya warna hitam, sengaja berpakaian warna hitam, tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Nah, cuy itu agama Nabi. Papa sengogi mang caji sulu rilaleng lino manenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang berbahagia, insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Kalau ada orang yang bertanya kenapa kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah padahal kita berada di tempat orang yang sedang berduka, alasannya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kita sedang berucap dengan kalimat Alhamdulillah karena ada dua kalimat yang akan membawakan rahmat nikmat dalam kehidupan kita, dan siapapun yang membaca dua kalimat itu dipastikan Allah terus menerus memberikan nikmat, dan nikmat itu tidak akan pernah terputus. Apa dua kalimat itu? Yang pertama adalah kalimat Bismillah sebagai pertanda memulai aktivitas. Yang kedua adalah kalimat hamdalah, adalah kalimat Alhamdulillah. Tidak ada hubungannya dengan kematian. Yang kedua, kita berucap dengan kalimat Alhamdulillah karena kehadiran kita di tempat ini, Bapak Ibu, membawa dua nikmat yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Nakadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani katsirun minan nas. Al-awwal nikmatu as-sihah, afani wa nikmatu wal farah. Ada dua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan setiap manusia. Ya kesina kanjana funga ta'ala, Bapak Ibu, karena dia kasih dua nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, sehat yang membuat kita hadir di tempat ini. Kalau Bapak Ibu sedang berada di rumah sakit dan menjenguk orang yang dalam keadaan kondisi sakit, ya rotomalasai Bapak Ibu, si di bawah Nabi Allah di funga ta'ala. Orang yang sakit itu ketika dia berdoa kepada Allah, permintaannya cuma satu. Apa doanya orang yang sakit Bapak Ibu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta rabbi anni massani yadurru, bismillah, 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 a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadiru. Tak apa lagi.
Tidak ada saya ulang. Bapak Ibu, kalau ada orang yang dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penyakitnya tidak boleh dibenci. Itu penyakit, Bapak Ibu. Yarkum kalasa ngariki punga ta'ala, berarti dengarkan baik-baik, Allah itu ketika memberikan penyakit kepada setiap hambanya, maka dua kemungkinan yang akan terjadi dalam diri hamba itu. Pertama, sakitmu itu bisa menggugurkan dosa. Yang kedua, sakitmu akan mengangkat derajatmu. Maka sakit itu tidak boleh dibenci. Kalau ada penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah, Bapak Ibu, senantiasa menarik tiga dalam diri manusia. Ongkalasa narik kifunga ta'ala. Tiga yang Allah tarik. Yang pertama adalah setiap orang sakit Allah tarik nikmat kesehatannya, cara makannya. Yang tadinya waktu sehat kuat makan, begitu dikasih penyakit oleh Allah, selera makan mulai menghilang. Itu pertanda nikmat makannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, apa atau malah saya, setiap orang yang dikasih penyakit oleh Allah, lihat baik-baik mukanya, pasti dia pucat. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, dicabut nikmat pencahayaan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah cabut segala dosa yang dia lakukan. Kalau Allah mentakdirkan orang itu, Bapak Ibu, panjang umur dan sembuh dari penyakitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan dua, lalu kemudian disimpan satu. Yang mana itu dikembalikan, Bapak Ibu? Yang pertama adalah selera makan. Semua orang yang habis sakit begitu sembuh pasti kuat makan. Kenapa? Karena dikembalikan selera makannya oleh Allah. Yang kedua, wajahnya yang pucat mesti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang tidak dikasih, Bapak Ibu, apa itu? Semua dosa yang telah dia lakukan di waktu dia sehat, kok engkau lasa dia ringi di punga ta'ala, ada penyakit yang dikasih oleh Allah, itu pertanda sakitnya menggugurkan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya itu penyakit tidak boleh dibenci. Bapak Ibu, itu kalau ada penyakit berarti ada cinta. Nah, ini kagak langsung dari punga ta'ala berarti menghilang cintanya Allah kepada hambanya. Ibu kenal Firaun? Hah? Pernah dengar nama Firaun? Pernah? Itu Firaun, Ibu, seumur hidupnya tidak pernah dikasih penyakit oleh Allah. Jangankan penyakit berat, flu, Firaun tidak pernah kena flu. Jadi kalau ada jamaah pinggan di sini tidak pernah kena flu, berarti keturunannya Firaun. Bapak Ibu, jadi tidak boleh tidak sakit. Berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, tabi'. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narkung kasih pemakutana makna. Kenapa kita terus dianjurkan bersalawat kepada Nabi, Ustaz? Padahal waktu sholat tadi, pamula masa pada subuh sampai berakhir masa pada ngisaki, tidak pernah berhenti kita bersalawat kepada Nabi masa pada sunnah ki, sholat sunnah, sholat wajib, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Tidak pernah kita berhenti bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai hari ini dalam satu majelis dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Nabi tak dahil. Kata Nabi, orang yang paling kikir, yang paling pelit, yang paling bakhil, kata Nabi, bukan orang yang kaya yang tidak mau bersedekah, tetapi orang yang paling kikir dan paling bakhil, kata Nabi, adalah orang yang dimana ketika namaku disebut di hadapan mereka, lalu mereka tidak bersalawat atasku.
Maka itulah kenapa dianjurkan kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, apa penyebabnya sampai doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? As-sawni miladukir funga taala. Masa pada subuh kipura ki masa pada subuh, masa pada lohor kipura ki masa pada lohor, sampai selesai sudah salat Isya Bapak Ibu. Terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebabnya kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah? Terkadang pada saat kita berdoa di paletu isalawa ilaur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak membaca salawat kepada Nabi, minimal mengucapkan kalimat wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Nareko engka si tomak putana. Belum masuk cara maku ini baru ekstranya. Nareko engka si tomak putana makada. Kenapa kita terus dianjurkan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Malaikat Israel. Kita tahu malaikat Israel. Malaikat Israel itu dijuluki oleh Nabi sebagai malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Malaikat ini yang akan masuk di rumah kita dan memindahkan kita semua dari rumah kita yang indah dan mewah menuju rumah yang sangat sempit dan gelap. Malaikat Israel adalah malaikat yang akan memindahkan kita semua dari tempat tidur kita yang mahal, berselimutkan selimut yang hangat, menuju ke tempat tidur yang berlapiskan tanah dan berselimutkan kain kafan. Apa kata malaikat Israel kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Muhammad, kalau ada umatmu yang bersalawat satu kali, tidak perlu 10, tidak perlu 100. Sedih bawa anak kepada malaikat Bapak Ibu. Kalau ada umatmu ya Muhammad yang bersalawat satu kali kepadamu, maka saya akan ringankan rasa sakitnya mati kepadanya. Apa doanya Pak Imam, Bapak Ibu dari kuburan sepanjang 10 dari lau Pak Imam. Apa itu diantaranya? Yang kali ini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Seandainya mati itu tidak sakit, tidak muncul doa ini Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, yaitu dia sengi mati Bapak Ibu, luar biasa sakitnya. Makanya minta tolong setiap ada orang yang sakaratul maut, Ibu, kalau ada orang yang sakaratul maut, tolong kasih tinggi bantalnya. Kok ada nih? Kasih tinggi bantalnya orang yang sakaratul maut. Kemudian bacakan la ilaha illallah di telinga kanannya. Bacakan surah Yasin di telinga kirinya. Jangan duduk di atas kepalanya orang yang mau mati. Karena di situ tempat berdirinya malaikat pencabut nyawa. Kalau ada di situ duduk kita halang-halangi malaikat nasa kalimara na kita na cabut. Digar guru ki maka nak dita lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belajar memang maki. Karena banyak orang pintar ucapkan kalimat ini tapi sulit untuk mengucapkan di saat dia sakaratul maut. Mutu qabla mutu. Belajar mati sebelum terjadi mati dalam kehidupan kita. Karena semua yang hidup pasti akan mengalami yang dikatakan kematian. In kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang dikatakan kematian.
Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tinggikan bantalnya, bacakan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun dan ajarkan orang yang mau mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka nama kedai Nabi tak la ilaha illallah, Pak Nabi tak kedai man qala akhirul kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada balasan dari kalimat la ilaha illallah, maka Nabi tak dakhalal jannah, insyaallah orang itu masuk ke dalam surga. Makanya tolong tuntun kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, setelah meninggal dunia tabe, pergi melayat. Apa itu melayat, Ibu? Singkatannya melihat Jadi kalau ditanya apa itu melayat, melayat itu disingkat artinya melihat mayat. Apa Ibu? Melihat mayat. Jadi kalau ada yang tanya mau kemana? Melayat. Cuma kalau disebut ditanya mau kemana? Melihat mayat terlalu panjang. Jadi sebutnya mau kemana? Melayat, melihat mayat. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalau pergi melayat, Ibu, pertama tidak dianjurkan berpakaian warna hitam-hitam. Maga nih. Iya Pak Guru Ki. Bu, karena yang paling banyak ibu-ibu itu. Tidak boleh itu berpakaian hitam-hitam orang kalau pergi melayat. Apalagi harus diganti pakaiannya pakai hitam. Tidak ada tuntunan bahwa orang pergi melayat harus berpakaian yang warna hitam. Harus baju hitam, harus kudu hitam, harus pakai hitam, harus semua hitam. Maka Nabi tak mantap sabda bi qaumin bahwa minhum. Nah, kau tahu jemaah dimuliakan oleh Allah. Dia pergi melayat berpakaian warna hitam, berubah bajunya warna hitam, sengaja berpakaian warna hitam, tasabbah bi qaumin bahwa minhum. Nah, cuy itu agama Nabi. Maka nih marukan nih. Bapak Ibu, dia sedang mengikuti agama orang, maka Nabi tidak mengkhususkan setiap orang meninggal dunia harus berpakaian warna hitam. Yang kedua, kalau pergi melayat, tolong buka baik-baik penutupnya itu mayat. Ini kan yang meninggal laki-laki perempuan ini. Bapak Ibu, saya baru turun dari mobil, saya tidak kenal almarhum. Tidak pernah lihat mukanya almarhum. Tidak tahu juga siapa namanya almarhum. Kenapa saya tidak tahu namanya almarhum? Karena yang hubungi saya tidak kasih tahu siapa namanya almarhum. Ibu, baru turun dari mobil sampai saya duduk. Di telinga saya itu begini caranya orang bicara. Ustadz ini almarhum orangnya baik sekali. Kalau ada orang sakit, Ustadz dia yang paling pertama suruh orang pergi ke rumah sakit. Satu. Begitu saya duduk, Ustadz ini almarhum baik sekali karena orangnya dermawan. Betul? Dengan maki, bukan saya yang bicara lagi, kita yang membuktikan saya pendatangnya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Mestinya kalau orang yang meninggal adalah orang baik, Bapak Ibu, kita lihat akhir kematiannya. Narkotomakanja, Bapak Ibu, maka siampe-ampena, bagus akhlaknya, bagus adabnya, dipuji mana tahu jamaah dimuliakan, lebih suka sama orang. Maka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, begitu pergi melayat di rumahnya, buka penutup mayat. Baru kemudian perhatikan baik-baik antara jidat dengan alis. Ini yang dilihat kalau orang pergi melayat. Jidatnya dengan alisnya. Jidat sama alis.
jidat, alis. Kalau ini keluar keringat, Al-Imam Al-Qurtubi katakan, kalau ada mayat mengeluarkan keringat antara jidat dengan alis, nah yang meninggal orang baik, semua orang bilang orang baik, semua orang bilang dermawan, semua orang bilang orang baik, meninggal dunia, keluar keringatnya antara jidat dengan alisnya, maka itulah tanda-tanda mayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti engkau tu pamasina wa ta'ala. Jadi ini yang dilihat dengan ini alisnya. Makanya itu alis tidak bisa dicukur-cukur ini. Populernya pakai di situ. Ibu. Yang kedua, selesai melayat pulang. Tidak boleh tinggal lama-lama di depan mayat. Kufuran ita-ita bila doangan nih, setelah itu pulang. Nawad di may tamon rokok di bulan atau mati bapak ibu. Tidak bisa tinggal lama-lama. Langsung lagi pulang. Kenapa? Karena banyak orang melayat bapak ibu suka bertanya sembarang yang dia tanyakan. Keluarganya orang bapak ibu menangis. Kita yang datang melayat sembarang ditanya. Bisi-bisi bela. Yang berapa mati? Di depan dia jawab. Dengar kabar jam 2. Ketambah lagi. Sakit apa ini? Enak balas lagi. Itu nama langsa. Mari. Magai. Bila lagi? Siapa kasih kenakan naik? Nak jawab lagi. Nak bilang itu sandro. Dipindah orangnya. Bola matanya. Keriting kamunya. Langsung nak seborang. Ibu, dengarkan orang yang suka gibah dan suka cerita. Pak cerita. Ibu, itu cerita, dengarkan baik-baik. Kapan benar kalimatnya maka disebut gibah. Kapan salah ceritanya maka disebut fitnah. Maka tidak ada gunanya bercerita di depan mayat. Selepas melayat pulang. Di nawad di may tamunro bapak ibu. Bapak ibu, seandainya mati itu tidak sakit bapak ibu. Nah, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rasa sakitnya mati seperti malaikat sedang memberikan bapak ibu kawat besi. Lalu kemudian malaikat memasukkan kawat itu ke dalam mulut kita. Lalu malaikat menarik-narik kawat itu dengan terpaksa. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, dia tarik hingga tembus bagian perutnya manusia. Apa yang dikeluarkan kawat itu dari mulutnya manusia, seperti itulah rasa sakitnya mati. Dan Nabi katakan itu cara mati yang paling ringan. Kawat dikasih masuk di mulut, ditarik keluar, tembus di perut. Nah, karena Nabi tak itu cara mati yang paling ringan. Kalau kawat dikasih masuk ke dalam mulut baru ditarik dengan paksa, Nabi bilang itu cara mati yang paling ringan. Berarti ada cara mati yang paling berat sesudah itu. Ditanyain Nabi Musa, bagaimana sakitnya mati? Nabi Musa menjawab, sakitnya mati seperti ditusuk besi panas di bagian paha kalian, lalu kemudian ketika besi itu dicabut dan engkau menjerit-jerit kesakitan, itu mati versi Nabi Musa alaihissalam. Menurut Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau menggambarkan rasa sakitnya mati seperti dicabit-cabit pedang sebanyak 333 kali cabit-cabitan pedang. Kalau kau merintih kesakitan, itu mati versi Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa sakitnya mati yang menimpa kalian seperti malaikat menusuk ujung tombak di bagian pundak kalian, dan itu diulang-ulangi sebanyak 70 kali tusukan. Makanya minta tolong kalau umur sudah masuk 58, 60, kasih kencan doanya bapak ibu. Ini bukan 50, 58, kasih kencan doanya ibu. Berhenti maki ulang tahun. Masih ada di sini suka ulang tahun? Ada? Berhenti ulang tahun. Itulah
ulang tahun bukan budaya Islam, itu ulang tahun. Ibu, dengarkan yang suka ulang tahun, supaya berhenti ulang tahun nanti. Dengarkan Bapak yang suka ulang tahun. Saya pernah diundang ceramah ulang tahun. Dengarkan ini, diundang ceramah ulang tahun, dikasih naik pesawat PP di Kendari, jam 7 berangkat, jam 10 ceramah, jam 1 dikasih pulang. Khusus ceramah ulang tahun. Ibu, itu aku sedih mata di ceramah. Sudah lama misalnya jadi ustadz, jadi penceramah. Barusan ini dapat jadwal ceramah ulang tahun. Hampir 30 tahun jadi penceramah, sudah dapat jadwal ceramah ulang tahun. Ibu di bandara saya tanya yang punya acara, maka dia tabe puang, kalau dampel kasih maka dia, oh di muka apa taruh baca rata, jangan maka dia ceramah ulang tahun, maka sikap apa maka dia ceramah syukuran. Nah bilang yang punya acara, tidak Pak Ustadz, saya undang khusus Ustadz ceramah ulang tahun, bukan ceramah syukuran. Sepertinya yang punya acara tidak bisa bedakan yang mana ceramah ulang tahun, yang mana ceramah syukuran. Di bandara saya tanya Google, tolong tunjukkan hadisnya ceramah ulang tahun. Nah bilang Google, tidak ditemukan. Ibu, 1 bulan berikutnya kasih ibu-ibu telepon, gak ada Pak Ustaz, materi kasih. Bisa kembali ke Kendari Ustaz. Saya bilang, siapa ini Bu? Ini yang pernah undang ke ceramah ulang tahun Ustaz. Terus kenapa menangis sih? Undang ke ceramah takziah Ustaz. Saya bilang, siapa yang meninggal Ibu? Dia bilang, itu yang ulang tahun Ustaz. Berarti dipastikan ulang tahun tidak menyebabkan umur panjang. Betul? Dengarkan, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, setiap nafasmu adalah menjelang kematianmu. Setiap hari kau bernapas, berarti setiap hari akan muncul dan menjelang kematianmu. Setiap menjelang waktu maghrib, maka kematianmu semakin hari semakin mendekat. Maka kalau mau panjang umur, angkat tanganmu pakai jalur langit, berdoa kepada Allah, bukan ulang tahun. Yang kedua, mau panjang umur? Mau? Sering-sering traktir orang makan. Tahu traktir? Sering-sering ajak orang makan. Karena beda traktir dengan ditraktir. Orang suka traktir makan besar pahalanya. Dan orang suka minta ditraktir tidak ada pahalanya. Ibu, saya kalau pulang ceramah, sepanjang perjalanan saya suka traktir orang makan Bapak Ibu yang ikut sama saya di mobil. Dan setiap selesai saya ceramah Bapak Ibu, saya tidak biarkan orang yang ikut sama saya pulang ke rumahnya kalau tidak makan dulu sama-sama. Pertanyaan muncul, apakah miskin orang yang suka traktir makan? Tidak. Apakah kekurangan harta orang yang suka traktir makan? Tidak. Setahu saya, orang yang suka kasih makan orang Bapak Ibu rata-rata dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau sementara makan coto, ibu, kalau sementara makan coto, enak makan coto, tiba-tiba datang tetangga, datang keluarga, mandre coto si bawa ki, langsung maki bilang, ya wajib mah, nanti saya bayar. Kalau begitu enak makannya Bapak Ibu, nanti saya bayar. Perhatikan mukanya Bapak. Kalau kita bilang nanti saya bayar, lihat ekspresinya. Kalau dia gembira, senyum, ketawa, berarti sebentar dia akan doakan kita. Apalagi kalau kita bilang, Andre Muki, bungkus, tambah panjang umur. Akhirnya Nawia semua temannya, kesini ku cepat. Datang 2, nanti saya bayar, masuk 3 saya bayar, masuk 4 saya bayar, masuk 5 saya bayar, masuk 6 saya bayar, masuk 7 nanti saya bayar, masuk 8 saya bayar, masuk 9, mulai lempur ya tanta. Masuk 10 saya bayar, supaya tidak bertambah 11 cepat datangi kasir. Wajah ini. Tanya kasir berapa? 10 mangkok coto 40 ketupat, bayar. 10 mangkok coto 40 ketupat. Selesai kita bayarkan. Begitu kita pamit pulang Ibu, kira-kira yang 10 orang ini tinggal dulu? Tidak. Nah doakan ki. Apa dia bilang? Dengarkan baik. Terima kasih banyak puang terang-terang tak. Doa pertama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur tak. Doa atau bukan? Doa. Amin. Allah tambahkan rezeki tak. Amin. Yang ketiga, Allah mudahkan urusan tak. Amin. Yang keempat bilang Allah sehatkan badan tak. Amin. Yang kelima apa dia bilang? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dari musibah.
Yang keenam ditraktir apa dia bilang? Semoga anak dan keturunan tak soleh dan soleha. Yang ketujuh dan kedelapan doakan semoga kita terhindar dari segala masalah. Yang kesembilan doakan yang terbaik. Yang sepuluh karena sudah semua doakan orang tidak tahu apa dia mulai bilang. Terpaksa dia bilang mudah-mudahan ketemu lagi besok. Bapak Ibu, selesai traktir makan. Lo ini masih pada lohor. Begitu kita sholat duhur, angkat tangan, hadapkan ke atas langit, mohon kepada Allah perlindungan. Allahumma inni nas'aluka tulal umri bitta'a wa khtim lana bil a'malis shalihat. Kasih fuang, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Kita yang berdoa minta panjang umur, malaikat aminkan itu doa. Maka Bapak Ibu timbul pertanyaan, kenapa malaikat mengaminkan doanya orang yang habis traktir makan? Jawabannya, malaikat senang dan memuji orang yang suka traktir makan. Maka orang yang suka traktir makan panjang umurnya. Dan orang yang suka minta ditraktir pendek umurnya. Yang mana orangnya itu? Itu yang selalu berteriak, adakah? Jangan suka bilang adakah. Bapak Ibu, sekarang bicara mati. Bapak Ibu, bicara mati. Mati tidak mesti menunggu orang tua baru kemudian mati. Tidak mesti menunggu orang sakit baru kemudian mati. Mati tidak mengenal siapa yang tua, siapa yang muda. Mati tidak mengenal siapa yang sakit, siapa yang sehat. Kalau mati yang kita cerita berarti Allah yang menyampaikan. Aga nasefuange Bapak Ibu, walikulli ummatin ajal, setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya seseorang, maka ajal tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Itulah mati. Almarhum berapa umurnya? Berapa? Dengar kita tidak sampai 60, baru 59 mati. Saya hampir tiap malam ceramah takziah. Dengarkan Bapak, tiap malam saya ceramah takziah. Belum pernah ceramah takziah ibu yang meninggal umurnya 125 tahun. Yang paling banyak meninggal, dengarkan Bapak umurnya, yang paling banyak 38, 40, 45, 48, 50, 55, 58. Yang paling banyak meninggal 60, 63, 68. Ada yang sama umurnya sini? Mana nih? Ada yang sama umurnya? Ada? Ada mungkin. Apalagi kita bilang, iya mundrip Ustaz, jangan bicara iya mundrip kalau mati. Karena mati tidak mesti harus sakit baru kemudian orang mati. Ya betul Ibu? Kalau tiba masanya, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Agak kena Nabi itu mati tergantung kebiasaan. Apa yang kau perbuat di saat engkau hidup, itu juga yang kau lakukan di saat engkau menghembuskan napas terakhir. Saya di Makassar pernah ceramah Bapak Ibu. Tempat ceramah saya di Makassar, jamaah dimuliakan oleh Allah, di Jalan Rapocini. Begitu saya mau berdiri ceramah, itu protokol menangis. Saya tanya protokolnya, pembawa acaranya. Saya bilang, kenapa menangis ke ibu? Apa dia bilang? Ustaz, ini yang meninggal omku Ustaz, tidak sakit ji. Terus Ustaz, dia kasih nama rasa. Dia bangun makan sahur Ustaz. Habis makan sahur dia pergi sholat subuh. Selesai sholat subuh Ustaz, dia pergi kerja. Pulang kerja Ustaz tidak enak perasaannya. Sakit perutnya. Diantar ke rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Lihat itu. Saya bilang kenapa menangis ke ibu? Menangis ke Ustaz karena lagi 10 menit orang berbuka kemudian meninggal omku. Seakan-akan Ustaz, omku ini kasihan tidak makan dan tidak minum. Nah 10 menit lagi berbuka. Saya tanya apa kebiasaannya om tak? Dia bilang itu omku Ustaz almarhum memang suka sekali puasa. Jadi maka dia cocok nih. Kalau ada orang yang suka puasa maka dia mati berpuasa. Ada orang yang suka berzikir mati berzikir. Ada orang suka baca Quran, mati baca Quran. Ada
orang suka sujud, mati sujud. Matimu tergantung kebiasaanmu. Apa yang sering kau lakukan di saat engkau hidup, itu juga yang kau lakukan di saat engkau menghembuskan nafas terakhir. Begitu saya ceramah di Jalan Cendrawasih di Makassar, baru tak berdiri itu protokol bisi-bisiki saya, Ustadz kalau ceramah tidak usah singgung-singgung masalah perselingkuhan di. Jadi makanya kenapa kita larang singgung itu? Dia bilang ini yang meninggal Ustadz. Dengarkan baik-baik Bapak. Ini yang meninggal ditemukan mayatnya di hotel. Dengar baik-baik. Di hotel didapat mayatnya. Karena keluarganya tidak terima kematiannya, disuruh putar ulang kembali CCTV-nya. Setelah diputar ulang CCTV-nya, ditemukan wanita muda masuk di dalam kamarnya. Dan naudzubillah, orang ini meninggal dalam keadaan kondisi telanjang. Sementara bapak ibu berzina, datang malaikat cabut nyawanya. Agana senabita, matimu tergantung kebiasaanmu. Kalau kau suka berzina, kau mati berzina. Kalau kau suka mabuk, kau mati mabuk. Kau suka judi, kau mati judi. Matimu tergantung kebiasaanmu. Ada ibu-ibu mungkin tidak suka ceramahku. Apa dia bilang? Ustadz, ada juga penceramah kemarin Ustadz, seperti kita pendek-pendeknya. Sementara ceramah Ustadz, tidak enak perasaannya itu Ustadz, tiba-tiba jatuh. Ku dengar kabar itu Ustadz meninggal sementara ceramah. Jadi saya bilang juga, ada juga kemarin ibu persis kita mukanya. Sementara dengar ceramah dia mati, dia bilang Ustadz sembarangnya kau juga sembarang. Karena sudah mau dikasih tahu, mau kasih tahu lagi. Dia bilang Ustadz itu di belakang rumahku tidak sakit ya. Terus kenapa tidak sakit Ustadz? Sementara mencuci tiba-tiba mencuci tidak enak perasaannya, jatuh di cucian meninggal. Saya bilang kenapa? Kaget tak Ustadz? Karena mencuci nak mati. Kenapa mesti harus orang kaget kalau mencuci nak mati? Nah ada orang sementara live TikTok mati. Ada orang joget-joget mati. Ada orang bernyanyi mati. Ada orang makan mati. Ada orang tidur mati. Jadi tidak perlu kaget kalau sementara mencuci mati. Biasa terjadi. Itu yang kasih kaget-kaget orang kalau baru-baru sudah mati nah pergi mencuci. Namun ya lari toka. Bapak Ibu, Bapak Ibu, malam ini kita sepakat 7 hari lagi ke depan ibu kita sudah masuk bulan Muharram. Tak dicing sepajata, aruna bita, 2 tunna milo mati kasih. Maka Nabi ta'ala di funga ta'ala, puang, usikum bis sholah, au ma malakat aymanuhum. Dia tanya itu Ali, kasih rapat telingamu Ali. Puang, pedi patu dia sengi mati puangnya. Napa maka Nabi tak usikum bis sholah. Siapa di antara kalian yang mau selamat? Selamat dunia, selamat akhirat. Usikum bis sholah, usikum bis sholah, usikum bis sholah. Au ma malakat aymanuhum. Tak pedecing sepajata. Pelihara sholat, perbaiki sholat. Hampir kebanyakan orang yang tidak sholat meninggal dunia tersiksa di dalam kuburnya. Jamaah dimuliakan Allah. Pak Ibu, saya kalau ceramah di Pindrang, kalau masalah sholat, saya tidak pernah ragukan orang Pindrang kalau ibadah, Pak. Kenapa Pak Ustadz bilang begitu? Belum jadi Pak Bupati ini Pak Irwan Hamid, saya sudah keliling ceramah di sini. Dan setiap kali saya diundang tablik akbar, diundang ceramah, Masya Allah. Lihat perempuan rajin berjamaah di masjid, Pak. Berjamaah. Perempuan ini berjamaah. Biasanya itu perempuan sholatnya di rumah. Ini perempuan Pak di Pindrang, Masya Allah. Masjid. Padahal keutamaannya boleh perempuan sholat di rumah. Tidak mesti dia harus ke masjid. Tapi dia lebih memilih berjamaah di masjid. Inilah wanita-wanita hebat di sini, jamaah dimuliakan Allah. Karena ada juga beberapa itu orang kalau disuruh sembahyang, kenapa tidak ke masjid puang? Kalau maghrib Ustaz tidak bisa ku angkat kakiku. Nase malasa ku mangribi. Sakit kakinya, pergi mana jena. Banyak orang begitu, tapi sudah sembahyang, bisa pergi main domi. Bapak Ibu,
Tongkat tahu dia nama sepaja nasi alina malasa. Dengarkan baik-baik. Dia tidak sholat karena dia beralasan sakit. Bapak ibu, depa kali laksana Nabi Ayub Pak. Itu Nabi Ayub kenapa muncul doa? Anni massani durru, ya Allah. Puang. Begitu besarnya ujian dan cobaan yang kita kasih, Kak. Anni massani durru, ya Allah. Ujian ini berat yang kita kasih, Kak, ya Allah. Istriku na tinggalkan, anakku na tinggalkan, hartaku habis. Anni massani durru. Tapi puang, wa anta arhamur rahimin. Tidak ada balasan bagi orang yang bersabar atas ujian itu melainkan wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub sakit, Pak. Keluar ulat dari mulutnya, keluar ulat dari perutnya, keluar ulat dari kakinya, berjatuhan di tanah. Dia pungut itu ulat sambil dia katakan, ulat, kalau kau mau habiskan saya, habiskan memang dari sekarang. Nabi Ayub ulat seluruh badan, tidak pernah putus di badannya. Sakit tapi tetap berdiri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sakit juga tetap sholat. Nah, kita baru sakit gigi sariawan. Kenapa kamu sih, Pak? Enggak boleh kemana. Hati-hati. Bodi sina. Bapak Ibu. Ada lagi saya tanya. Tadi kan ada Cipuata, ben bila dapat sama aja. Itu imam-imam, Pak. Minta maaf kalau jadi imam di masjid, minta tolong jangan terlalu panjangkan bacaan, kasihan. Kalau dapat ngapain, Pak? Agor imak ke Bapak Ibu di Jupandang ya. Orang mampu na cair Pak Imam. Makna cair Pak masa pada mengeribi we surah Yasin nama. Yasin. Maka dia mau nerima nawi terakhir masa pajak pun. Apa masa pada mengeribi aja mau ta'ala Yasin Bapak Ibu. Kita dianjurkan baca yang pendek-pendek saja karena tidak semua yang di belakang itu rata-rata kasihan muda. Ada orang apa di mana tuna. Kepo. Tidak boleh panjang-panjang baca, apalagi kalau subuh. Kalau subuh itu saya dipanggil imam, Pak. Kalau saya disuruh dipersilakan imam subuh. Ya, Bapak Ibu pemat tadi imam nggak subuh. Apa yang saya baca? Sabbihisma rabbikal a'la. Atau di rakaat kedua duha wal laili idza saja. Tapi ada imam be subuh Ar-Rahman. Hai. Ada orang belum buang air besar kasihan. Nah pemual Ar-Rahman. Nah tangat tuna. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia pernah baca rupa bi ai ala, dia pernah baca. Si senang letih bi ai ala. Nah ada kentutnya dijepit lolos. Kecuali kalau dia baca fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Angin tapi bicu sadana. Angin tapi bicu sadana. Assalamualaikum warahmatullahi. Asal karena yang keluar cuma angin kecil. Tapi kapan yang keluar angin puting beliung? Fil alamina innaka hamidum. Batal udu, batal sok. Makanya jangan panjangkan bacaan. Bapak Ibu, saya kasih tahu kalau masjid ini mau banyak jamaahnya, yang paling pertama diperhatikan, tolong perhatikan baik-baik. Kasihan itu cleaning service. Dulu cleaning service dikasih nama marbot doja. Alina cakari tenir besi. Dia yang bersihkan air kencing itu di kamar mandinya masjid. Dia tenamin lau.
Tapi ada celengan jalan setiap maghrib toh? Ada toh? Setiap maghrib jalan, setiap Jumat jalan. Diumumkanlah di masjid. Jumlah saldo kas di masjid kita sebanyak 277.777.000 rupiah. Kenapa tidak kasih itu cleaning service, tukang bersih-bersihnya masjid? Pak Tania tuh duit taruh, duit mana jamaah? Mestinya tahu aja Pak Ibu. Supaya maju ke mana malah nggak tahu. Kasih makan aku dia. Tidak bisa itu cari hidup di masjid, Ustaz. Saya bilang ini bukan persoalan cari hidup sebetulnya, tapi hidup itu akan terasa lebih bermakna kalau kau bisa bantu orang yang mencari hidup, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya diundang ceramah di Mamuju. Dengarkan baik-baik. Mamuju. Nah bilang panitia, Ustaz mau naik pesawat. Ada itu pesawat Makassar Mamuju? Saya bilang tidak. Saya naik mobil Pak, karena saya mau singgah ceramah di Pindrang. Enaknya perjalanan Bapak Ibu. Baru Kak masuk di Pangkep, masuk masjid singgah sholat ceramah. Dapat baru masuk masjid singgah sholat ceramah. Dapat Pare-Pare masuk masjid singgah sholat ceramah. Dapat Pindrang masuk masjid singgah sholat ceramah. Dapat lagi Polewali Mandar masuk masjid singgah sholat ceramah. Dapat lagi Mamuju masuk masjid singgah sholat ceramah. Jadi masjid hanya tempat persinggahan sholat dan ceramah. Kita tuh pergi di Jumpandang, masuk masjid kencing, masuk masjid kencing, masuk masjid kencing. Tenera taruh ke masjid. Dia ada pas sepanjang lihat pabut tele. Betul? Berarti cocok. Bapak Ibu, dia ada kali teneta. Itulah cleaning service marbot masjid Pak Doja. Wajah erokasi. Bendahara masjid wajah erokasi. Namun dia dengan 1 juta sulam. Tidak mesti 1 juta. Cukup kau kasih dia 300.000, 200, 1 minggu. Dia sudah gembira sekali Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Bukan mencari hidup, tapi kita pengurus masjid yang mengerti orang yang membersihkan kotoran najis di tempat itu. Yang kedua tukang azan Pak. Bu, saya tukang azanku di masjid gajinya 1.700.000. Sadana pada sedih di Madinah Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1.700.000 itu. Kan beda caranya orang azan yang ada gajinya sama tidak ada gajinya. Allahu Akbar, 1.700.000 itu. Coba kalau tidak ada gajinya. Ditanya kenapa begitu caranya azan? Dia gajinya buang. Gimana duitnya masih jauh Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang berikutnya imam masjid Pak Ibu. Berangkat ke umrah, berangkat haji, ada ketua imam Masjidil Haram namanya Profesor Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alina kumat tagi imam Bapak Ibu. Kali yang berdece sadana. Song Istaqimu i'tadil wa tarasu wa suddul khalal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Kalau begini imam Pak, namun lampe-lampe bacana, dia nggak ada masalah. Karena suara bagus, ada gajinya. Tapi kalau tidak ada gajinya, mau lebih. Dia tuh dia gaji, namun itu, dia nggak pilih Pak Murah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nari-nari ne baba mapuna.
jangan sama aku mulai. Maka di mana mau nerima unan? Kita pak. Begitu buang takbir. Allah. Maka di mana mau mati Pak Imam? Ibu, itu gimana dong ini roh jemaah? Mana semuanya jemaah itu? Nilai lemah nilai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hai. Aku maku Bapak Ibu. Kau berselah di Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak ada mamun dari mana Pak Ibu? Assalamualaikum. Lari juga di kiri. Sini mau mundur katanya. Mager ini mundur kipu katanya. Iya katanya kunci nama masjid. Kenapa kau tidak bayar itu? Makanya maghrib kasih masuk di celengan, Jumat kasih masuk di celengan. 1.000, 2.000, 5.000 terkumpul dari Jumat wajib Pak Imam. Bapak Ibu, Imam Masjidil Haram setiap bulan. Dengarkan. Imam Masjidil Haram setiap bulan pemerintah Saudi kasih cek kosong. Nah, maka pemerintah kade. Pak Imam, ambil ini cek kosong. Tulis di situ berapa nominal angka yang kau mau ambil di bank, terserah kau berapa kau mau ambil. Coba begitu juga di sini pengurus tak capek dong masjid Pak. Kan kita mau lihat masjidnya makmur, banyak jamaah, betul. Cleaning service, tukang azan, imam. Yang keempat ustadz dan penceramah, perlu juga diperhatikan itu ustadz dan penceramah. Bapak Ibu, itu kalau di Masjid Agung Al-Munawwir baru diumumkan di media sosial akan hadir Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Contoh ya, Profesor Dr. Haji Abdul Somad dalam kurung UAS. Dari apa Bapak Ibu? Belum masuk waktu subuh, baru jam 1 penuh Masjid Agung Al-Munawwir. Kenapa? Orang berlomba-lomba mau tonton Profesor Dr. Haji Abdul Somad UAS. Itu Ustadz Bapak Ibu. Kadang-kala saya perhatikan pengurus, kalau Ustadz kasihan, aduh, minta maaf ini saya bahas Pak, karena ini pernah saya alami. Itu jadwal di situ di masjid, saya punya jadwal. Saya tanya pengurus masjid, tabe punya jadwal pun, dibilang bukan jadwalnya Ustadz Amri. Saya Ustadz Amri, dia bilang tidak begitu mukanya. Oh iya kasih, makanya ya kumakro. Jadi makanya kali sunah paling buah kena jangkit pulang Pak Ustad. Siapa tahu Pak Ustad Amri tidak datang, kita mian naik. Kasih. Saya senang selawat di masjidnya. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahid. Jadi makanya pengurusnya tabi Pak Ustad. Oke ini serta kutuh nih. Tulis ini nama aku tulis nih Amri Amir dalam kurung Ustaz Delotong. Selesai ku tulis nama aku Bapak Ibu, naik mah khutbah. Selesai ke khutbah, dia kagak Pak Iman, terpaksa iya si diuli mata di Imam. Maka dia merangkak nih Pak Ustaz. Kita tumi khutbah kita nih Imam. Selesai ke Imam, ku pimpin doa. Sudah kan berdoa jabat tangan nah? Ku perhatikan semua tangannya pengurus, yang mana mau kasih ke amplop ini? Tidak ada kasih ke amplop setelah saya khutbah. Itu nih kasihan cobaannya Ustaz. Itu nih kubahas memang minimal jangan sampai terjadi lagi. Bapak Ibu, kata lu kama sepaja sunnah pura kama sepaja Jumat. Dia pada Ustaz kama sepaja sunnah kata lu ya meni. Armun di kumakada Pak Ustaz, kenapa banyak sekali sholat sunnah ada kutunggu. Pulang-pulang ku tinggalkan masjid, mudah-mudahan kamu nikah. Itulah suka dukanya kita Ustaz berceramah. Apakah perlu saya kasih tahu pengurus? Jangan, karena ujianmu Ustaz di situ. Makanya aku sampaikan memang nih. Bapak Ibu, tolong perhatikan Ustadz kasih. Sepaja kina
Bapak Ibu, Masjid Pinrang ini tidak usah diragukan Pak. Kelihatan ada masjid cantik tapi AC-nya luar biasa, dingin di dalam. Tanpa AC pun ini sudah alami Pak, dinginnya Kabupaten Pinrang, sejuknya Kabupaten Pinrang, enaknya Kabupaten Pinrang. Tinggal tunggu Bapak Ibu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kesini sepadenta. Kalau sudah satu kabupaten yang sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan rahmat Allah turun di sini di kampung Bapak Ibu. Tapi kau tahu dia nama sepayang, nggak kena di balak. Coba kalau satu kampung tidak sembahyang, satu kampung tidak mau sholat. Hayya ala sholat, maboto. Hayya ala sholat. Minut tua. Dia sepaya. Tunggu Bapak Ibu, bencana akan datang, jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita sholat, Allahu Akbar, air, tanah, api, angin, tunduk kepada Allah. Allahu Akbar. Yang besar Allah. Angin kecil, api kecil, air kecil, tanah kecil, manusia kecil. Tidak ada yang pantas dibanggakan. Kita hidup jamaah dimuliakan Allah. Yang pantas sombong hanya Allah. Kalian manusia jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kau yang punya pangkat dan jabatan. Pangkatmu titipan, jabatanmu titipan, hartamu titipan. Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Begitu kau mati, pangkat, jabatan, harta, al-haku, mutakakur, hatta zurtumul. Tidak ada yang pantas dibanggakan dengan harta yang kita punya, apalagi pangkat dan jabatan Bapak Ibu. Kau ada orang meninggal dunia tidak sholat, dari mati kita pada yang sepajang. Harus kematian Bapak Ibu makanya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Seandainya kita bisa mendengarkan orang berteriak disiksa dalam kubur Bapak Ibu, saya di mana milahu, maka di mana itu mati Bapak Ibu, kare kasih buang pali suka kasih, lo kamu kemasa pajang. Tapi tidak bisa karena tersiksa di dalam kubur karena menyesal tidak sholat. Makanya setiap orang dipukul dalam kubur Bapak Ibu, seluruh yang ada di bumi bertasbih, termasuk binatang bertasbih. Itu onta Bapak Ibu, onta Bapak Ibu. Di Masjid Nabawi, sampingnya ada kuburan Baki namanya. Baki. Di samping Masjid Nabawi ada kuburan Baki. Tiba-tiba onta itu berjalan di pekuburan itu. Dia apa jawab kajena? Makutan mana sahabat Nabi bita? Ya Rasulullah, kenapa ini onta tidak dikasih jalan kakinya? Maka dia bita, sesungguhnya binatang itu tidak dijalankan kakinya karena binatang itu ketakutan mendengarkan pukulan dan antaman orang-orang disiksa dalam kuburnya. Apa sebabnya mereka disiksa? Karena mereka berani meninggalkan sholat. Di sini kita tidak di Madinah, ada di Pinrang, tapi dengarkan itu ayam. Maka dia Nabi taruh manu'e Bapak Ibu. Dan culina tu manu'e. Matanya ayam, telinganya ayam Bapak Ibu. Matanya bisa melihat malaikat, telinganya bisa mendengarkan orang disiksa dalam kubur. Makanya itu ayam bertasbih. Zikrullah. Itu nama kata kukuruyu. Zikrullah. Dan kali kamu kata kukuruyu, tapi sebetulnya zikrullah. Makanya minta tolong Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh. Tidak ada itu ayam terlambat bangun. Kalau ada ayam bangun jam 7, ayam sakit itu. Manu merasa. Yang kedua, awas anjing, ungka ansu nampak oke. Sadar nemunhi. Ya macam apa tanya asu ye. Orang contoh makanya persis. Tidak enak ceramah kalau tidak contohnya. Dia pakai persisi. Contoh biro. Maka ada hasil di fungatala. Agar nasa saya pakai. Alhamdulillahilladzi jalani kalban ataka salat. Buang. Kesina ya mata dia sumuka. Untung saya kau ciptakan jadi anjing ya Allah, kau tidak ciptakan saya jadi manusia. Seandainya kau ciptakan saya jadi manusia, hampir tiap malam saya teriak-teriak ya Allah, teriak-teriak. Kenapa kau teriak? Gara-gara
Saya mendengarkan orang disiksa di dalam kubur, dan rata-rata orang disiksa dalam kubur atarikus sholat. Itulah orang yang berani meninggalkan sholat. Jadi kalau panjang, orang disiksa itu. Tapi kalau anjingnya dia double, pencuri itu. Sembahyang gina? Bapak Ibu, sembahyang gina? Ustaz, saya sholat, tapi sholatnya Ustaz, Allahu Akbar, itu pikiran suka kemana-mana. Dia gak masalah, namun sepajaki. Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Ada ke mall, ada ke pasar, ada ke sana. Tidak masalah, asal sepajaki. Allahu Akbar. Karena pada prinsipnya lebih baik orang sholatnya pikiran kemana-mana daripada suka kemana-mana tidak pernah sholat. Betul? Yang kedua, Ustaz, biasa saja muka, tapi terkadang terlambat. Tetesi ada, tetapi itu Pak Ustaz, tidak ada masalah. Namun tetapi itu yang penting tidak disengaja, tetap sepajang. Tapi kan matahari sudah tinggi, Ustaz. Bunuh lampu, tutup hati. Yang penting gelap tuh. Terus apa nih Ustaz? Karena jam 7 nih, seperti biasa. Bacanya itu tuh bunyinya, usolli fardal subhi wa terlambat lillahi ta'ala. Ya Tommy karang-karang ya lu. Jangan sampai kita ulang lagi, nggak ada tuh gitu. Bapak Ibu, enaknya itu kalau kita meninggal dunia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadda minkal jad. Allahumma ya Allah, Allahumma inni nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Minta itu kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dihindarkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pilau di fungi. Apa dia sapajat? Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Aro kasih almarhum meninggal dunia. Itu almarhum meninggal dunia. Kalau ada anaknya anak soleh, ada anaknya anak soleha, anaknya kafanikan, anaknya sholatkan, anaknya kuburkan, anaknya doakan. Wadimu salama, bapaknya bapak. Salamamu ya jina. Anaknya sholatkan, anaknya kafanikan, anaknya doakan, anaknya kuburkan, anak laki-lakinya. Sekalipun anak perempuannya tidak terlibat untuk mengkafanikan dan memandikan, tapi boleh dikatakan selamat Bapak Ibu karena anak perempuannya ikut mendoakan. Karena ada 3 wanita yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Pertama, ibu kandungmu. Yang kedua, istrimu. Yang ketiga, anak perempuanmu. Tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebaliknya. Kalau mama yang meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, anak perempuannya mandikan, anak perempuannya kafanikan, anak perempuannya tidak ikut mensolatkan, tapi dia mendoakan. Wadimu selamat Bapak Ibu, indona. Dia selamat ibunya. Kenapa? Anak perempuannya yang mendoakan, anak perempuannya kafanikan, mensolatkan. Ikut menguburkan dan mensolatkan jamaah dimuliakan oleh Allah. Selamat. Tapi kalau istri yang meninggal, dengarkan Bapak Ibu, tidak ada pemandi mayat perempuan. Nalakaina cemeng, suaminya mandikan, suaminya kafanikan, suaminya sholatkan, suaminya kuburkan, suaminya doakan. Ciri-ciri istri penghuni surga yang begini. Udah kamu ceramah, Rubinina lu kena tanelakkan ayah kira-kira kalau mati kan nanti. Begitu jika Nabi bilang Pak Ustaz, Nabi bilang suaminya biar sekarang kalau mau ki. Bapak Ibu, namanya mati Bapak Ibu. Semuanya akan berakhir.
Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan dan tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Betul? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cantiknya rumahnya pengaji, meninggal dunia, sertifikat rumahnya tidak ikut dibawa masuk ke dalam kubur. Kesinar bulan. Hartanya pengaji Bapak Ibu tidak pernah dibawa masuk ke dalam kubur. Ada hartanya itu, dia mau dicuy, tidak ikut, tapi diambil oleh ahli warisnya dan anak-anaknya. Maka sebaik-baik anak meninggal bapak, meninggal ibu, tidak lain adalah kirimkan doa yang terbaik jamaah dimuliakan oleh Allah. Berikutnya lihat maki, meninggal almarhum yang datang bertaziah bapak ibu. Gak patut tahu nih. Ini kalau di Makassar ini modelnya ini takziah ini, bukan takziah namanya, tabligh akbar ini. Nah jumlah jamaah ini bukan 100, ada 1000 lebih jamaah yang ada. Kereta TV Bepa tidak pernah kita suruh ini keluarganya almarhum. Kong kemana kita udang? Loka ke barangkali ceramah. Mati mana ki Bepa? Ada tertulis di situ. Nah pada mana ki itu? Tapi tuan rumah siapkan kita kue. Bahkan tetangga, keluarga semua bawa kue. Untuk siapa? Untuk semua jamaah. Cina kulisu ki bapak ibu. Kemana itu? Dah kasih ke semua. 1.500 disiapkan bapak ibu, 1.500, 1.000 yang hadir, engkau pasti sana 500, bagi lagi 500 supaya almarhum dapat pahala, yang bawa nasi dapat pahala, yang bawa kue dapat pahala. Ustaz engkau 400, bawa ke jalanan besar, siapa tahu ada yang lapar di situ, dapat 3 pahala, yang bawa kue, yang kasih kue almarhum. Ustaz masih ada kue di dalam, bagaimana itu kue yang belum dibagi? Itu dikasih penceramah dengan pengaji. Masa jamaah dapat penceramah tidak? Ibu, saya kalau bulan ceramah itu kueku tidak pernah sampai di rumahku. Tetanggaku ku kasih. Karena itu tetanggaku nak tahu jam pulangku. Nah kau untung. Asal nak tahu bilang ada mobilku, langsung cepat keluar, langsung bertanya, adakah? Itu kalau nak kasih ke kue sebentar kalau ada. Kalau ada paling alhamdulillah. Kalau tidak ada, usahakanlah. Dan kalau bisa tandai yang mana kuenya penceramah, yang mana kuenya pengaji, tandai itu. Karena pernah ke ceramah tak tukar gitu kue. Kuenya penceramah ambil pengaji, kuenya pengaji ambil penceramah. Itu kue ku cantik mereknya. Amanda tertulis dosnya Amanda. Sekali ku pulang ku buka di panada. Awi kasih. Minta maaf bukan kita ya ibu. Nah. Bapak ibu, bapak ibu, dengarkan bapak. Apa yang kita banggakan? Saya mau tutup ceramah, dengarkan bapak. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Tidak ada guna hidup sampai 1000 tahun aku dia sepanjang. Karena tujuan daripada akhir kehidupan kita, kita akan mati dan kita akan menghadap kepada Allah dengan mempersembahkan amal ibadah kita. Amalan yang paling pertama dihisab adalah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, salat, ibadah, pahala, zikir, istighfar, baca Quran. Tapi kalau tidak salat, apa yang akan Anda persembahkan di hadapan Allah? Sombonglah kau karena emasmu, sombonglah karena pangkatmu, sombonglah karena jabatanmu, sombonglah semua karena duniamu. Kau punya mobil mewah, kau punya rumah mewah, kau punya rumah mewah, kau punya tanah banyak, kau punya sertifikat banyak, kau kaya, kau hebat, kau dihormati, kau disanjung. Tapi belik malaikat Israel datang. Bila Israel datang memanggil, jasad termujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Mana mi destimu? Mana sahabat? Mana mi warparta? Mana mi semua harta? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara,
tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikaulah ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Amal dan takwa, tania orang para mega, bukan pangkat jabatan yang membela. Amal dan takwa, tak boleh jenis apa jatah. Bapak Ibu, perhatikan anaknya almarhum. Saya mau tutup ceramahku. Saya masih mau lanjut memuju. Setelah keluar ini, almarhum Bapak Ibu pergi meninggalkan rumahnya, berkata Syekh Al-Hasan Al-Basri, dengarkan baik-baik anaknya almarhum, setelah bapakmu almarhum pergi meninggalkan rumah, maka sesungguhnya kalian anak-anaknya sudah mulai kehilangan surga. Dini gaga sih di surga kau dibulata kau mati nih kasih mbota. Makanya itu hartanya bapak tidak boleh orang bertengkar. Anak-anak jangan bertengkar masalah harta warisan orang tua. Ya mati kau mati mbok ya punah iko ya jangan. Karena setiap ada anak yang bertengkar masalah harta warisan orang tua, tersiksa orang tua mau dalam kubur karena anaknya ribut mengenai masalah harta warisan orang tua. Ibu, kalau kau punya ibu, setelah dia berhaji, dia menangis sedih ditinggalkan oleh suaminya, kasih bahagiakan ibumu. Rata-rata anak yang durhaka, yang kasih menangis bapaknya, yang kasih menangis mamanya, tidak bisa kau sukses berhasil. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini nanti, dengarkan baik-baik anak-anaknya almarhum ini. Waktu Idul Fitri, Idul Adha, masih dia sempat cium tangannya bapaknya tuh. Tapi tahun depan, di saat takbir sudah mulai dikumandangkan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anaknya hanya bisa meneteskan air mata. Karena di tahun kemarin dia masih cium tangan bapaknya Idul Fitri, dia masih cium tangannya bapaknya Idul Adha. Tapi di tahun depan Bapak Ibu, anaknya sedang tidak mencium tangan bapaknya karena bisa meneteskan air mata, karena memikirkan bapaknya telah dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau di sini ada yang jadi pegawai, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi pengusaha, sogi inasa ngalena, kaya, bukan kau yang hebat, tapi doanya bapakmu yang kuat dengan mamamu yang kuat. Kalau bukan bapak yang doakan dengan mama, mustahil kita tidak bisa berhasil sampai hari ini. Tapi perhatikan kalimat saya, di balik keberhasilanmu kau jadi polisi, tentara, dokter, pengusaha, kaya, raya, pejabat, pernahkah bapakmu, mamamu setelah kau sukses berhasil datang mengemis minta-minta sama anaknya? Nah, iya tuh milo doang ku di Allah Ta'ala. Di muka mata di polisi, iya milo doang ku di Allah Ta'ala. Setiap bulan kirimkan saya uang. Ada bapak begitu? Ada bapak begitu? Tidak ada. Kenapa bapakmu, mamamu tidak pernah mengemis minta-minta sama anaknya? Jawabannya, karena bapakmu, mamamu malu dengan anak-anaknya, malu sama menantunya. Bapak Ibu, maka oleh sebab itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya tadi, kalau ada rezeki kita yang belum berangkat umrah orang tuanya, bawa pergi umrah. Betul? Ustadz, mamaku tidak bisa jalan Ustadz, biar tidak bisa jalan, bawa pergi umrah. Ada kursi roda. Ustadz, nah kencingin dirinya, biar nak kencingin dirinya, ada popo. Ustadz tidak bisa kudorong, jangan kita dorongi. Ada kursi dorongnya, langsung dikasih naik pesawat dari Makassar langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung masuk ke Madinah, dari Madinah Makkah, Jeddah, Makassar. Apa alasanmu kau tidak bawa orang tuamu ke Mekah? Tua Ustaz, nah biar tua, nah paling enak itu bawa jamaah orang tua. Saya kalau bawa jamaah haji dengan jamaah umrah Bapak Ibu, saya paling suka bawa jamaah yang tua-tua daripada yang muda. Tambah tua tambah kusuka, tambah tua tambah kusuka. Karena orang tua itu kalau dibawa satu, dia namanya mantrina. Tidak banyak protesnya. Cici di pedang. Jadi goyang-goyang, nah goyang-goyang. Tapi kalau yang muda-muda dibawa, weh. Nah sisa pembimbing. Mau pergi sembahyang belanja, pulang sembahyang belanja, bawa yang kasih tidak enak, setiap belanja tidak pernah kita belikan.
Baru kita nggak setengah mati juru bicara. Ustaz, ada baju di situ Ustaz, murah harganya. Tolong tawarkan bajunya Ustaz. Ditanya penjualnya. Iya Habibi, ta'ali, kam hada. Berapa ini? Dia bilang penjualnya, ada Mia, 100 rial ibu. Nggak bisa 15. Bukan pasar Pindrang ini, Bu. Ibu. Maka mulai dari sekarang tabi birrul walidain. Doa yang paling terbaik adalah Rabbi ghfir lana dzunubana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doakan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu, yang terakhir sebelum saya tutup dengan doa, saya kasih ingatkan lagi, 7 hari lagi ke depan kita sudah masuk bulan Muharram. Ada 2 hari di bulan Muharram yang sangat disukai oleh Allah. Perhatikan baik-baik, 2 hari itu diberi nama Yaumul Tasu'ah wa Yaumul Asyarah. Mak puasa maneki hari ke-9 dan hari ke-10 bulan Muharram. Mak puasa maneki maniaki mak puasa. Kemudian berdoa di situ Bapak Ibu. Semua doa di bulan Muharram tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau malah salah sakit milik doki di Allah Ta'ala. Apa doanya? Itu yang saya ajarkan kita tadi. Yang mana bunyinya Ustaz? Ikut sama saya kalau sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina fi badani. Allahumma afina fi sam'i. Allahumma afina fi basari. La ilaha illa anta Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimi. Malani wae minum maki. Apalagi kalau bangun tahajud baru baca itu menangis, kasih arfung ta'ala. Tidak ada doamu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia maka arfung ta'ala. Akan asal wa idza sa'alaka ibadi fa'anni inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku yang bertanya tentang di mana aku berada, maka katakan kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku dekat kepadanya dan aku akan mengabulkan doanya hambaku sepanjang hambaku berjalan di jalan yang benar. Baik Bapak Ibu, mari kita berzikir sejenak, kemudian kita berdoa bersama-sama. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini berzikir, insya Allah doa-doa kita mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Angin yang sejuk menjadi saksi atas zikir kita. Siapapun yang datang dalam majelis takziah ini, dalam acara majelis takziah ini, takziah akbar ini, kita doakan insya Allah. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang susah Allah berikan kemudahan, Allah akan berikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum.
Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, kami semua yang hadir dalam acara majelis takziah ini ya Allah, kami bermohon di hadapan-Mu di langit yang terbuka ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bi ta'ah wa khtim lana bil a'mali shalihat. Panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, Rabbi ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ampunkan dosa kami dan dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan ya Allah, kuatkan ya Allah. Orang tua kami yang sakit ya Allah, sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah menghadap di hadapan-Mu ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terima seluruh amal ibadah orang tua kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabil qubur wa qina adzabil barzakh wa qina adzabil yaumil akhirah. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin wa khususan fi arwah almarhum diberkatin. Mari meniatkan suratul Al-Fatihah. Siapapun yang sudah meninggal keluarganya pada malam hari ini, kita sama-sama meniatkan baca suratul Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.